Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Sudah menjadi rahasia umum bahwa umat Islam di masa sekarang dalam posisi yang sangat lemah, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dan tentu semua itu ada penyebabnya. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Yang arti di dalam bahasa kitanya, Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Ayat ini mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman bahwa kekuatan baru akan bisa diraih manakala keimanan sudah tertanam secara baik di dalam hati umat Islam itu sendiri. Inilah kemudian yang menjadi pangkal utama yang menyebabkan umat Islam dalam keadaan yang lemah. Sampai di sini mungkin orang ada yang berkata, bukankah orang-orang Islam itu semuanya sudah beriman? Iman dalam pengertian percaya mungkin sudah, tetapi iman yang bisa melahirkan kemenangan, iman yang bisa melahirkan kekuatan, ini yang kemudian harus kita benahi dan kita tanamkan di dalam hati kita. Apa iman yang akan melahirkan kemenangan dan mendapatkan kekuatan itu? Yang pertama adalah iman dalam pengertian yang meyakini adanya Allah. Kemudian yang kedua, iman yang meyakini tentang kemahaan Allah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, iman dalam kaitan meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu kuasa. Jangankan orang yang Islam, orang yang bukan Islam pun meyakini itu. Tetapi ketika berbicara tentang iman terhadap kemahaan Allah, bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat, dan sifat maha-maha yang lain, inilah yang belum ada di dalam kehidupan umat Islam itu. Sebab kalau rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah sudah tertanam dalam hati kita, maka tidak mungkin lagi ada orang berani mencuri, berani korupsi, karena dia sudah merasa dikontrol oleh Allah. Atasan bisa dia bohongi dengan pengaturan administrasi yang rapi, tetapi Allah tidak mungkin bisa dibohongi dengan cara yang seperti itu. Kalau rasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah sudah tertanam dalam hati seorang pedagang, maka tidak mungkinlah pedagang itu berani mengurangi literan, mengurangi meteran, mengurangi timbangan. Kenapa? Pembeli bisa dia bohongi, tetapi Allah tidak bisa dia bohongi. Keyakinan yang seperti inilah yang akan melahirkan kekuatan. Keyakinan seperti inilah yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Karena itu, upaya dan usaha untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah merupakan sesuatu yang harus menjadi concern para juru dakwah, harus menjadi sesuatu yang menjadi prioritas pertama dan prioritas utama
Memang kita merasakan kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Tetapi perbaikan ekonomi tidak dibarengi dengan perbaikan keyakinan kita terhadap Allah, tidak akan melahirkan kemakmuran, apalagi keberkahan. Karena itu antara upaya perbaikan ekonomi dan penanaman keimanan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena Allah juga sudah menyebutkan secara tegas di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik terhadap orang itu. Dengan tambahan ayat ini, semakin nyata dan semakin jelas ketika kita ingin meraih kekuatan, ketika kita ingin meraih kemenangan, maka upaya yang optimal yang kita lakukan dibarengi dengan mengharap pertolongan Allah kepada kita. Dan pertolongan Allah itu baru akan datang menemui kehidupan kita manakala kita telah mampu menanamkan di dalam hati kita keyakinan terhadap Allah, baik sebagai pencipta, pengatur dan pemelihara, Allah sebagai satu-satunya zat yang patut kita sembah dan hanya kepadanya penyembahan kita berikan, Allah yang memiliki sifat maha segala-galanya. Dengan itu kekuatan kita baru akan lahir, dan Allah pun akan memberikan kekuatan kepada kita. Pada gilirannya kita akan mendapatkan kemenangan di dunia sekarang ini dan di akhirat kelak kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.